Baik, kita mulai untuk pertemuan malam ini. Untuk pertemuan malam ini kita udah masuk ke materi laporan keuangan kemarin yang sudah belajar mengenai AJP. Nanti ada post test ya. Siap nggak buat post test? Buat latihan dari jurnal umum sampai ke AJP. Siap? Siap. Siap, dong. Kak. Oke. Nanti ya setelah selesai materi yang laporan keuangan malam ini, nanti saya share buat pembuatan dari jurnal umum sampai AJP aja dulu. Itu sebagai bahan bisa dikatakan semi ujian sih, gitu. Nanti saya kirim soalnya ya. Oke, untuk pertemuan malam ini kita ke materi baru dulu yaitu mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan. Coba yang on cam. Siapa bersuara coba? Oke, sip. Kita malam ini membahas mengenai laporan keuangan, ya. Laporan keuangan. Kalau kita berbicara laporan keuangan di sektor privat, ada yang tahu nggak berapa laporan keuangan yang ada di sektor privat atau di perusahaan? Ada yang tahu nggak? 5. 5, betul. Betul, ada 5. Ada Apa 5, aja? Kak. Apa aja? Laporan laba rugi, laporan Laporan posisi perubahan keuangan, ekuitas, Oke, 2. Arus kas. laporan arkas, Arus kas. catatan atas laporan laporan posisi keuangan. keuangan, Coba satu orang. Siapa? Siapa yang mau memaparkan duluan? 1 apa? laporan laba rugi. Laporan laba rugi, betul. 2. Laporan perubahan ekuitas, perubahan ekuitas, Betul. 3. laporan neraca, posisi keuangan, Kaca, betul. 4. Kas. 4 apa? arus kas, Arus kas, betul. 5. catatan atas laporan keuangan. Oke, mantap. Itu 5 laporan keuangan di sektor privat. Sektor privat itu adalah perusahaan ya. Kalau di instansi pemerintahan atau sektor pemerintah itu beda lagi. Oke. Kita masuk ke pemaparan. Yang pertama, ada yang bersedia menjadi volunteer untuk membacakan pengertian laporan keuangan? Cung, siapa? Saya, Kak. Silakan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Oke, terima kasih. Ya, Kak. Roy. Siap. Ya, Kak. Laporan keuangan. Kalau kita berbicara laporan keuangan berarti kita sudah ada di puncak, nggak puncak sih, cuman hampir akhir ya. Kita udah mau finish dalam pembelajaran siklus akuntansi. Artinya kalau kita sudah masuk ke materi laporan keuangan, jurnal umum, buku besar, kemudian neraca saldo, kemudian neraca lajur, dan AJP, itu harus udah lulus. Maka nanti setelah materi laporan keuangan, saya akan cek jawaban teman-teman semua mengenai tata cara penjurnalan sampai jurnal umum sampai AJP, udah benar atau belum nanti analisisnya ya. Oke, laporan keuangan di sini, laporan keuangan itu adalah suatu laporan yang berisi mengenai catatan keuangan dan transaksi yang terjadi dalam bisnis. Baik transaksi pembelian maupun penjualan, ya, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Di sini ada kata-kata kunci nih.
Laporan keuangan itu berisi catatan keuangan. Berarti kalau laporan keuangan tidak berisi nominal, itu bisa dikatakan laporan keuangan atau bukan? Hanya berisi nama-nama akun saja, itu laporan keuangan atau bukan? Bukan. Bukan. Kalau isinya kata-kata, itu bukan laporan keuangan, tapi novel. Oke, kemudian, dalam laporan keuangan itu memuat informasi. Informasi apa aja? Informasi yang berkaitan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan satu lagi apa? Beban, Kak. Beban. Yang dapat dikatakan sebagai laporan keuangan ketika memenuhi 5 unsur kelompok akun tersebut. Dan disajikan 5 laporan keuangan yang tadi. Itu yang namanya laporan keuangan. Ketika memenuhi unsur 5 akun tadi. Kadang ada orang yang bukan basic akuntansi ketika mencatat keluar masuknya uang. Bendahara lah contoh. Bendahara nyatet nulis keluar masuk uang. Kas masuk, kas keluar, dicatat. Itu dikatakan laporan keuangan? Bukan. Tapi itu hanya sebagai catatan saja. Kalau hanya satu akun. Nah, tadi untuk laporan keuangan itu kan harus memenuhi 5 kelompok akun tuh. Artinya kalau tadi seperti tadi contohnya yang catatan kas saja, itu bukan laporan keuangan. Nah, selanjutnya di sini, laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Jadi ibaratnya laporan keuangan itu sebagai cermin. Kalau di kendaraannya, kita mau nyalip, lihat ke belakang dulu. Secara historisnya kayak gimana. Kemudian kalau misalkan kita mau bersaing sama orang, kita cek laporan keuangan kita sudah stabil atau belum. Cenderung naik atau cenderung turun. Suatu keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya. Dengan catatan, laporan keuangan yang disajikan harus menggunakan aturan yang berlaku umum. Berarti artinya di Indonesia harus menggunakan SAK, standar akuntansi keuangan. Kenapa harus memakai aturan yang berlaku umum? Supaya laporan keuangan suatu perusahaan itu bisa dibaca oleh seluruh stakeholder. Artinya seluruh orang yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Kalau misalkan laporan keuangannya tidak disajikan secara standar umum, gimana? Itu nggak akan bisa dibaca sama seluruh orang yang mempunyai kepentingan. Karena kan di Indonesia khususnya, kita menggunakan SAK, artinya penggunaan pembuat aturan yang pembuatan laporan keuangan itu secara menyeluruh harus menggunakan SAK. Sama semua juga. Kalau nggak bisa, berarti nggak akan bisa dibaca. Cuman bisa dibaca sama sendiri aja, itu informasinya. Kemudian, siapa yang memerlukan laporan keuangan? Kemarin sudah pernah dibahas. Pihak internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Siapa aja coba? Internal dulu. Manajemen, Manajemen, karyawan. Oke. Untuk apa manajemen dan karyawan memerlukan laporan keuangan? Untuk apa? Untuk mengetahui kondisi perusahaan. Suatu perusahaan, Kak. Betul. Untuk mengetahui kondisi perusahaan. Kondisi apa? Kondisi kesehatan? Kondisi apa? Keuangan. Kondisi keuangan. keuangan, Oke. Kalau pihak eksternal, contohnya siapa aja? Pemilik. investor, Kreditor, Pemilik, investor, Pemerintah. kreditor, kreditor. Coba, kalau kreditor mempunyai kepentingan untuk apa?
ketika Untuk membutuhkan suatu laporan keuangan perusahaan. Untuk apa, Cuk? Untuk melihat apakah bisa meminjamkan, apakah bisa Meminjamkan. mengembalikan uang pinjaman atau tidak. Oke. Untuk kepentingan pemberian fasilitas kredit, betul. Pinjam meminjamkan uang. Kalau investor untuk apa? Untuk Seberapa bagusnya keuntungan perusahaan untuk Oke. Untuk menilai seberapa besarkah keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi seorang investor dalam menanam saham, betul. Kalau misalkan untuk pemerintah, untuk apa? Untuk kegiatan perpajakan. Pengenaan pajak. Oke, mantap. Kalau untuk siapa lagi ya? Investor, kreditor, Pemilik. pemilik. Untuk apa itu? mengawasi, monitor. Melihat sejauh mana keahlian manajemen dalam mengelola perusahaan. Oke, mantap. Untuk menilai sejauh mana manajemen berhasil dalam menjalankan operasional perusahaan. Oke, sip ya. Jadi, laporan keuangan itu penting dibuat atau tidak? Penting. Penting. Oke, sudah siap bikin laporan keuangan? Insya Allah. Oh, Insya Allah. sip, kita lanjut. Syarat laporan keuangan untuk persyaratan umumnya. Informasi keuangan harus bisa dipercaya dan lengkap mencakup harta, utang, modal, kewajiban, pendapatan, dan beban-beban. Kewajiban tuh utang PA ya ini tuh. Nah, delete. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban perusahaan. Informasi yang disajikan tentang kebijakan akuntansi, harta, dan laba perusahaan yang sangat berguna bagi perusahaan, terutama untuk mengambil keputusan yang penting. Keputusan-keputusan apakah yang penting untuk diambil? Tentunya untuk kepentingan kalau perusahaan. Kan yang namanya perusahaan ingin mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Keuntungan yang setinggi-tingginya. Artinya, suatu laporan keuangan itu dibuat untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Intinya ke situ. Karena kan yang namanya perusahaan usaha, kegiatan usaha. Pengen laba, pengen keuntungan. Nah, seperti itu salah satunya. Nah, syarat umumnya tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa yang namanya laporan keuangan harus mencakup harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harus disajikan di laporan keuangan itu. Kalau misalkan bebannya nggak disajikan, gimana? Itu nggak bisa. Misalkan di laporan laba rugi, kita hanya mencantumkan pendapatan saja, tapi bebannya nggak dicantumkan. Itu nggak bisa dikatakan laporan laba rugi. Kecuali emang nggak ada beban. Pendapatan aja. Terus kita nggak mengeluarkan uang untuk beban-bebannya. Cuman dapat uang aja. Kan itu nggak mungkin. Ketika ada pendapatan, pasti ada biaya. Pasti ada pengorbanan. Pasti ada pengeluaran. Nah, jadi dalam akuntansi itu kita harus sudah mengetahui sebab akibat ya. Di sini ada akun real dan akun nominal. Kita akan berbicara flashback lagi ke materi-materi yang pertemuan-pertemuan awal. Akun real ada berapa? Akun real ada berapa? 5. Akun real. 3. 3, betul, apa aja? Aktiva, hutang, dan ekuitas. Kalau akun nominal? Pendapatan dan biaya. Pendapatan dan biaya. Oke, saya balik lagi ke saldo normal ya. Kalau harta saldo normalnya di mana? Debit. Kalau kewajiban? Di kredit. Ekuitas? Kredit. Kredit. Pendapatan? Di kredit. Pendapatan di kredit. Kredit. Beban? Debit. Oke. Selain itu, apalagi yang harus direview tuh? Klasifikasi akun nanti itu mengikuti untuk saldo normalnya. Kenapa kita harus flashback lagi ke materi-materi yang awal terkait saldo normal? Karena nanti dalam pembuatan laporan keuangan kita harus tahu saldo normal setiap akun. Berarti kalau kita berbicara akun, kita harus tahu ketuanya. Misalkan Intan tuh ketuanya Roy.
Kalau Intan nggak tahu ketuanya Roy, Intan bakal kebawa angin kemana-mana. Angin ke kiri, ikut ke kiri. Angin ke kanan, ikut ke kanan. Tapi kalau misalkan Intan tahu bahwa ketuanya Roy, saldo normalnya Roy itu di debit. Ketika kita sudah berbicara laporan keuangan, ya udah ngikut sama ketua. Kemanapun ketua pergi, ikut. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan untuk akun real, masuk ke neraca. Karena di neraca itu kan rumusnya aset sama dengan utang tambah modal. Artinya kalau Intan masuk ke kelompok Roy, Roy adalah harta, itu masuknya ke kelompok ke laporan neraca. Kecuali Intan termasuk kelompok pendapatan. Pendapatan sama beban, itu nanti masuknya ke laporan laba rugi. Nah, itu dipakai kan sampai akhir. Makanya pada saat pertemuan-pertemuan di awal-awal saya selalu hafalkan. Karena itu akan berguna sampai kapanpun. Ya, sekarang kita lanjut dulu. Syarat khusus laporan keuangan. 1. Laporan keuangan disusun harus sesuai dan relevan dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan disusun harus jelas dan mudah dipahami. Oleh siapa saja? Harus digarisbawahi ya, oleh siapa saja. Sesuai dengan siklus akuntansi yang jelas. Kemudian, laporan keuangan yang disusun harus netral, tidak memihak siapapun, dan lengkap sebagai informasi data akuntansi. Jadi harus netral itu ibaratnya ketika kita, misalkan kita itu akunting perusahaan. Meskipun kita di bawah tekanan, kalau kita akunting yang mempunyai integritas, kalau ada tekanan untuk memanipulasi, laporan keuangan pasti nggak diturut. Artinya kita sudah harus mempunyai sikap netral. Tidak memihak perusahaan, mentang-mentang kita digaji oleh perusahaan, misalkan terus kita nurut aja buat memanipulasi ke laporan keuangan. Itu nggak boleh. Kalau kita mempunyai integritas. Integritas itu kejujuran terhadap prinsip. Gitu. Nah, kemudian, dalam laporan keuangan, harus disusun secara lengkap. Lengkap itu nggak boleh ada yang dikurang-kurangi, nggak boleh ada yang dilebih-lebihkan. Misalkan karena kita mempunyai kebutuhan terhadap mau pengajuan kredit nih ke bank, terus kita tiba-tiba meninggi-ninggikan laba, terus mengurang-urangi nominal beban misalkan untuk mendapat nominal laba yang besar. Kemudian kalau misalkan kita berhubungan dengan perpajakan, kita mengurang-urangi pendapatan, tapi meninggi-ninggikan beban. Jadi jangan sampai kepentingan perusahaan dapat membuat integritas kita berkurang. Itu nggak boleh. Kita sebagai kita menjabat di jabatan apapun harus mempunyai integritas. Integritas itu kejujuran lah. Kejujuran terhadap diri sendiri. Selanjutnya, laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu. Karena kebutuhan akan laporan keuangan itu vital bagi sebuah kegiatan usaha. Yang udah pernah kerja, pasti setiap closing atau tutup buku, pasti dikejar-kejar deadline buat susun laporan keuangan. Ada yang bekerja di sini? Yang udah kerja jadi akunting ada nggak? Atau admin? Atau apapun itu, ada yang udah kerja nggak? Atau semuanya yang belum kerja ini deh? Belum, Kak, belum. Masih Belum, mahasiswa kuliah. semua? Oke. Sebagai salah satu contoh, di satu perusahaan, ya, ketika kita sudah menghadapi tutup buku atau closing, ada tenggat waktu gitu. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, laporan keuangan harus sudah disajikan dan harus sudah dilaporkan. Misalkan saya pernah waktu itu di salah satu bank ya, bukan saya, tapi rekan saya, harus menyusun laporan keuangan yang harus disajikan untuk internal, kemudian ke BI, kemudian ke OJK. Itu dengan deadline yang sama gitu. Harus cepat, harus gercep, nggak boleh lambat-lambat. Karena apa? Karena vital laporan keuangan itu. Makanya orang-orang, karyawan-karyawan yang udah kerja,
menghadapi akhir bulan itu, kayak rasanya tuh gaji tuh nggak cukup buat menyenangkan kita gitu. Pusing buat nyusun laporan keuangan dan harus dikejar-kejar deadline. Ya sama halnya kita dikejar-kejar deadline tugas kampus ya. Tugas kampus mah belum seberapa, masih ada toleransi. Tapi kalau kita misalkan hubungannya udah profesional, kalau telat itu pasti harus siap kena marah. Makanya mentalnya dipersiapkan dari sekarang. Jangan meyek-meyek gitu. Jadi mahasiswa harus kuat, siap gitu ya. Buat apa? Untuk menghadapi situasi-situasi nanti di luar sana yang kehidupan kita setelah kuliah. Seperti itu. Selanjutnya, syarat khusus laporan keuangan lagi nih. Di poin selanjutnya itu, laporan keuangan harus mempunyai daya banding. Kemudian ada laporan keuangan harus bersaldo normal sesuai dengan akun atau rekening perkiraan sebagai suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi. Jadi saldo normal sekali lagi jangan sampai lupa ya. Fungsi laporan keuangan. Tadi sudah dibahas sekilas ya bahwa laporan keuangan itu harus bisa dipakai oleh siapa aja. Itu fungsinya salah satunya. Kemudian bahan evaluasi kerja untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini mah udah sering kita dengar lah. Pada intinya laporan keuangan itu berfungsi untuk pengambilan keputusan, untuk mengevaluasi, untuk bagaimana kita merencanakan atau kita harus punya perencanaan untuk kedepannya gitu di dalam suatu perusahaan itu. Selanjutnya menunjukkan kredibilitas perusahaan. Ya, kalau perusahaannya abal-abal pasti laporan keuangannya pun nggak jelas. Menggambarkan kondisi perusahaan. Karena dalam laporan keuangan itu kita bisa menghitung yang namanya rasio. Rasio-rasio nanti. Ada yang udah semester 7 di sini? Ada yang udah belajar mengenai analisis laporan keuangan? Enggak? Atau semester awal-awal semua? Semaba, Kak. Oke, berarti belum kenal ya. Nah, nanti itu kalian bakalan setelah bisa bikin laporan keuangan, kalian harus bisa baca. Setelah bisa baca, ya? Siapa? Setelah bisa baca laporan keuangan, nanti kalian harus bisa menghitung rasio untuk mengetahui kondisi perusahaan itu sehat atau enggak. Karena yang namanya rasio itu, satu ada rumusnya, kemudian ada tingkat kesehatannya. Nanti bakalan belajar analisis likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan analisis-analisis lainnya. Oke, selanjutnya. Jenis-jenis laporan keuangan nih. Tadi kan sudah disebutkan ya, ada 5 laporan keuangan itu. Yang pertama laporan laba rugi. Tolong dong siapa yang mau baca? Cung. Saya tunjuk. Salsabila. Laporan keuangan rugi laba. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Oke. Terima kasih. Kemudian, Nur Sanita tadi yang raise hand. Siapa? Nur Sanita ya? Cung, siapa lagi? Ya, Kak. Silakan. Boleh on cam? Bentar. Sok, boleh. Paragraf kedua ya kan, Kak? Ya. Mengenai laporan keuangan laba rugi. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Oke. Selanjutnya, yang ketiga. Cung. Masa ini dari 56 orang? Saya, Kak. Boleh, silakan. Boleh on cam? Oh iya, bentar, Kak. Tolong on cam ya, semua ya.
Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu pengertian mengenai laporan rugi laba atau laba rugi. Lebih enak laba rugi ya, kita kadang selalu pengen nyebut laba dulu, laba terus. Nah, dalam laporan laba rugi itu, kita akan mendapatkan informasi laba atau rugi di setiap periode akuntansinya. Periode akuntansi itu bisa per bulan, bisa per triwulan, bisa per semester, bisa per tahun. Itu per periodenya. Nah, artinya dalam laporan laba rugi itu harus ada data pendapatan dan beban. Seluruh data pendapatan dan beban harus kita input di situ dan harus kita kalkulasikan sehingga nanti dapat menjadi seperti ini formatnya. Ini contoh laporan laba rugi yang sederhana. Memuat informasi pendapatan dan beban. Mudah kegiatan kita dalam menyusun laporan keuangan itu hanya posting-posting saja, hanya memindah-mindahkan saldo dari yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Bisa dari neraca lajur kalau ada. Kalau misalkan kita nggak bikin neraca lajur berarti dari neraca saldo setelah penyesuaian. Tugas kita di sini hanya memposting pendapatan dan beban-beban. Boleh ditetap dulu. Nah, ini contohnya. Jangan sampai ada yang terlewat. Kenapa? Karena nanti informasi laba itu akan mempengaruhi saldo akhir dari laporan perubahan ekuitas. Karena di laporan perubahan ekuitas itu kita akan berbicara modal akhir. Yang mana modal akhir nanti, nah di sini di laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, kita akan menyajikan informasi laba atau rugi. Ya. Misalkan ada laba 55.550.000 di sini tuh. Nah, ini kita dapatkan dari mana? Dari sini. Dari laporan rugi laba. Karena ini beda ya. Ini nominalnya beda. Dari laporan laba rugi atau rugi laba, informasi laba atau ruginya itu akan disajikan menjadi penambah atau pengurang di laporan perubahan ekuitas. Sehingga nanti di laporan perubahan ekuitas itu ya, modal awal ditambah dengan, kalau misalkan ada penambahan modal, berarti dicantumkan penambahan modalnya. Kemudian ditambah laba, apabila terjadi laba di laporan laba rugi. Kemudian apabila terjadi rugi, rugi tersebut menjadi pengurang. Seperti itu. Kemudian, nanti kalau ada dividen, itu menjadi pengurang juga. Kalau misalkan ada penarikan ekuitas oleh pemilik, itu menjadi pengurang juga. Kalau lebih sering kita sebut dengan prive ya. Nah, prive itu menjadi pengurang. Tata cara perhitungannya dan tata cara penyajiannya nanti kita akan bahas satu persatu. Cuman secara umum, teman-teman harus tahu dulu bahwa untuk laporan laba rugi dan laporan perubahan modal itu seperti ini formatnya. Ini laporan laba rugi dulu. Silakan ditatap. Setelah kalian menatap, kira-kira mudah atau susah bikin laporan laba rugi? Insya Allah mudah. Mudah ya? Mudah. Oke, mudah buat yang mau berusaha. Dan yang tidak, ibaratnya tidak menyepelekan sebuah tahapan atau sebuah proses. Kadang ada orang yang, ngapain. Kadang ada orang yang kayak gitu. Terus, kadang juga yang merasa, saya udah bisa, tapi nggak mau praktek. Itu tetap aja bakalan nol hasilnya. Jadi dimohon untuk teman-teman semua, buat mengikuti setiap arahan dari saya. Karena arahan dari saya bukan hal yang merugikan untuk teman-teman semua. Kalau merugikan mah, ya ngapain ikut kan? Gitu. Oke, selanjutnya.
Di sini ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, coba tolong dibacakan oleh siapa? Cung. Saya mau volunteer aja lah, yang sukarela. Ayo, boleh. Show up. Saya, Kak. Boleh, silakan. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Oke, selanjutnya. Yang kedua. Siapa lagi? Cung. Saya, Kak. Boleh, Intan. Laporan ini akan ditemukan pada berbagai perusahaan publik, sebab sebagian besarnya mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks dalam perubahan-perubahan akun ekuitas di tahun terkait. Oke. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas itu adalah salah satu jenis laporan keuangan. Dan urutannya setelah laporan laba rugi. Jangan heran, dalam pembuatan laporan keuangan pun kita harus sistematis. Sistematis itu sesuai dengan urutannya. Nggak boleh ngacak. Misalkan tadi kan udah laporan laba rugi. Nggak boleh kita langsung kena raca baru ke laporan perubahan ekuitas. Karena itu saling berkaitan nanti. Apanya? Nominal yang dibutuhkannya. Kemudian, di laporan perubahan ekuitas itu tujuan pembuatannya agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan di periode tertentu. Nah, kita bakalan tahu tuh di situ. Kemudian laporan ini ditemukan pada berbagai perusahaan publik. Yang perusahaannya sudah go public itu pasti ada laporan perubahan ekuitas karena struktur modalnya itu sangat kompleks. Ada yang modal saham, modal obligasi, itu kompleks. Selanjutnya, ini untuk struktur laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nanti untuk tata cara pembuatannya diajarin dari satu pertemuan satu laporan keuangan, satu pertemuan satu laporan keuangan. Jangan khawatir, cuman diliatin aja, enggak, pasti diajarin ya, satu persatu. Selanjutnya, ada laporan neraca. Kalau laporan neraca, itu kita akan menyusun struktur aset, kemudian kewajiban, dan modal. Maka rumus awal di konsep dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan utang tambah modal. Nah, salah satunya itu dipakai di laporan neraca. Kita harus tahu posisi keuangan kita itu sudah sehat atau belum. Nah, itu nanti bisa dijadikan dasar perhitungan rasio. Nanti untuk metode penyusunan laporan keuangan neraca diajarin juga ya. Cuman untuk laporan neraca itu syaratnya harus seimbang antara total harta dengan total kewajiban tambah ekuitas. Misalkan Fitria punya permen 10. Yuni punya permen 7. Ira punya permen 3. Fitria berdiri sendiri sebagai aset 10 itu. Ira dan Yuni kalau pengen menjadi 10 berarti harus bersatu. Nah, kalau dalam rumus matematika sering kita temui A sama dengan B tambah C. Nah, persamaannya seperti itu. Di laporan neraca. Kemudian, laporan neraca itu seperti ini. Ada yang bentuknya lurus, artinya aktivanya di atas, kewajiban dan modalnya di bawah. Ada juga yang kiri kanan. Kalau kiri kanan itu aktivanya di kiri, kemudian yang di kanannya utang tambah ekuitas. Jadi ada yang vertikal, ada yang horizontal. Untuk struktur laporannya. Perbedaannya apa? Nanti kita bisa bahas ya. Kemudian ada laporan arus kas. Kalau laporan arus kas itu menunjukkan arus kas itu kas masuknya dari mana aja,
Kemudian, kasnya keluar kemana aja, sumber kasnya dari mana saja, itu tersaji di laporan arus kas. Kemudian, untuk laporan arus kas itu dijadikan dasar perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Nanti kalian bakal belajar juga. Tapi nggak di kelas ini, kalau untuk analisis rasio. Di kelas masing-masing di kampusnya. Oke, nah ini untuk contoh laporan perubahan ekuitas. Oh iya, saya harus sampaikan bahwa laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas ya, Ralat. Di laporan arus kas itu ya ada 3 sumber. Ada 3 sumber. Kas dari aktivitas operasional, kas dari kegiatan investasi, dan dari aktivitas pendanaan. Kalau operasional itu berarti kan kayak piutang, kemudian pembayaran utang. Kalau misalkan aktivitas investasi itu untuk pembelian yang sifatnya investasi, entah itu ke aset, entah itu ke saham. Kalau untuk pendanaan itu sifatnya dari apa? Dari penerbitan saham. Contohnya misalkan kita ibaratnya kan kalau penerbitan saham kita mengeluarkan saham dan orang lain beli itu ke kita sahamnya. Artinya itu menjadi modal buat kita. Itu dari pendanaan. Kemudian selain dari saham itu contohnya dari kegiatan utang atau meminjam ke bank. Seperti itu. Sekilas secara garis besar. Perbedaan antara aktivitas operasional, aktivitas investasi, sama aktivitas pendanaan. Itu harus kas. Kalau catatan atas laporan keuangan, CALK, itu catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan di bagian akhir laporan keuangan. Jadi, ada catatan di atas catatan, ada laporan di atas laporan. Ketika CALK disajikan, artinya harus ada 4 laporan keuangan yang tadi. Kalau misalkan nggak ada yang harus dicatat, gimana, Kak? Ya nggak usah bikin. Fungsi lain dari CALK ini adalah untuk membantu menjelaskan perhitungan item tertentu di laporan keuangan, sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Jadi di CALK itu sifatnya adalah catatan-catatan tambahan dari setiap laporan keuangan yang ada sebelumnya. Laporan keuangan yang 4 yang tadi. Itu untuk 5 jenis laporan keuangan. Kak, kapan latihannya? Kak, kapan pembelajaran secara detailnya? Di pertemuan setiap hari Jumat kita akan belajar mengenai laporan keuangan, 1 pertemuan 1 materi. Ya. Kemudian untuk laporan keuangan ini, untuk di materi laporan keuangan, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Sudah cukup? Sudah cukup? Kak, boleh bertanya? Boleh dong. Nah, kalau laporan perubahan modal itu nggak disatuin sama nggak dipisah sama laporan pendapatan yang ditahan. Laporan keuangan itu nggak dipisah sama laporan apa? Pendapatan yang ditahan. Laba ditahan. Ya, laba kayaknya. Laba ditahan. Ya. Ada di laporan keuangan juga. Cuman kalau untuk dividennya nanti itu masuk ke laporan perubahan ekuitas. Yang mana laba ditahan itu kan laba ya, tapi masih belum dibagikan. Laba untuk pemegang saham tapi belum dibagikan laba ditahan itu. Kalau dividen itu yang sudah dibagikan. Cuman beda status aja, tapi uangnya masih itu aja. Gitu Widianto. Oh ya, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait laporan keuangan secara umum? Sudah cukup? Sudah paham materinya? Coba, mana suaranya ini masih ada nggak orang-orangnya nih Teh? Insya Allah paham, Kak. Coba, saya mau dengar. Sudah paham atau belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Kalau sudah paham untuk materi teori ini, ya tadi, saya mau jelasin dulu terkait ini post-test ya. Post-test itu kita akan bahas di hari Minggu. Artinya sekarang kan hari Jumat.
Ada waktu 1 hari untuk teman-teman ngerjain 2 hari, Deng. Sabtu sama hari Minggunya. Kan Minggu malam kita masuk tuh. Ya. Selanjutnya, di hari Minggu itu, nggak hari Minggu, Deng. Hari Jumat lagi. Hari Jumat lagi. Hari Minggu kan materinya materi umum. Nanti, kan ada yang nanya tuh di chat. Mana tadi teh? Postesnya bakal dibahas atau enggak? Postesnya bakalan dibahas, ya. Dari mulai jurnal umum, kemudian neraca saldo, buku besarnya, AJP-nya, nggak usah bikin neraca lajur, itu dibahas. Nah, teman-teman ngerjain nanti itu semua teknisnya itu, nanti saya kasih soal jurnal umum dan soal AJP nanti hati-hati diperhatikan. Nanti saya nggak akan kasih tahu soal jurnal umum sama soal AJP-nya yang mana. Nanti saya akan kasih soal intinya aja. Kemudian, teman-teman kerjain, ada waktu seminggu. Hari Jumat kita bahas lagi. Sebelum pembahasan laporan keuangan yang pertama, laporan keuangan laba rugi, kita akan membahas secara rinci postesnya. Ya. Dari jurnal umum sampai AJP, itu akan dibahas. Saya nggak mewajibkan, tapi saya menghimbau. Artinya, kalau yang namanya himbauan, itu dianjurkan untuk dikerjakan. Mau mengerjakan, silakan. Nggak mau mengerjakan, silakan juga. Yang terpenting, nanti pada saat hari Jumat, saya akan bahas secara rinci dari awal lagi. Jadi ibaratnya kita flashback, karena kan kita udah mau akhir tuh. Udah tahapan laporan keuangan tuh nanti sisanya jurnal penutup, jurnal pembalik. Udah deh, siklus akuntansi beres. Terus, kalau sudah mau akhir, artinya harus ada diuji. Kemampuan teman-teman semua udah sampai mana nih? Nah, nanti jangan khawatir, kita akan bahas. Siap buat postes? Siap. 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 Iya. Ada ini nggak? Ada kendala nggak? Kira-kira sebelum postes ada yang mau ditanyain dulu nggak? Materi dari jurnal umum sampai AJP. Kak, saya mau nanya. Boleh. Kan kalau misalnya kita mau buat laporan keuangan, nah sampai AJP, kalau kita nggak buat neraca lajur, kan berarti kita buat buku besar setelah penyesuaian kan, Kak? Ya. Nah, buku besar setelah penyesuaian itu, buku besarnya itu diambil dari AJP nominal yang ada di AJP-nya aja, Kak? Nah, oke. Terima kasih sudah bertanya. Bagus ya pertanyaannya. Jadi gini, ketika kita tidak membuat neraca lajur, tahapannya adalah jurnal umum, buku besar, neraca saldo, kemudian AJP. Nanti setelah AJP, kalau mau bikin laporan keuangan, dari AJP itu balik lagi ke buku besar. Tapi karena kalian semua belum dianjurkan untuk membuat laporan keuangan karena materinya juga belum, cukup mengerjakan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, AJP. Udah. Segitu aja dulu. Nanti saya akan nilai sudah sejauh mana masing-masing di antara kalian semua yang sudah memahaminya sampai mana, yang belum memahaminya sampai mana. Nanti kita akan bahas. Ya. Jangan takut. Jangan takut nggak bisa. Pasti bisa kok. Kalian kan ketika misalkan disuruh disuruh nanya, nggak tahu mau nanya apa karena belum menemukan kasus. Ada muncul pertanyaan itu ketika sudah mengerjakan studi kasus. Oke, siap buat tes? Siap. Oke, kalau siap berarti untuk pertemuan malam ini cukupkan sekian. Buat soalnya nanti saya share di Classroom. Dan untuk linknya nanti saya share juga, untuk rekodnya saya share juga. Jangan lupa tenggat waktunya hari Jumat. Jangan sampai ada yang nggak ngerjain ya. Saya titip semuanya. Share-nya di mana, Kak? Share-nya di Classroom. Biar nanti buat room pengerjaannya juga di Classroom sama. Pengumpulan. Nanti jawabannya boleh yang kalau misalkan yang nggak ada laptop, boleh manual. Yang terpenting ada aja jawabannya. Sehingga nanti pada saat pembahasan, teman-teman udah punya jawaban masing-masing.
Kalau mau kerjasama sama teman yang satu kampus yang ikut kelas ini juga boleh. Kalian bisa sharing-sharing. Ya, itu aja paling untuk malam ini. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk pertemuan malam ini cukupan sekian. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan teman-teman semua bisa lulus dan bisa memahami akuntansi ini, sehingga ilmunya bisa dipakai sampai kapanpun ketika kalian udah lulus pun masih dipakai. Mudah-mudahan bisa sukses semuanya ya di akuntansi ini. Amin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan hari Minggu. Dadah. Terima kasih, Kak. Ya, ya sama-sama. Wabarakatuh.